Enggak. Pertama-tama perkenalan dulu dari masnya. Ya, nama saya Fahri ya. Di sini saya sebagai salah satu perwakilan juga dari channel The Kardiman gitu ya. Dan Anda sendiri? Nama saya Enggar, di sini saya juga perwakilan dari Fahri ya. Enggak, mesti kenapa? Kau juga perwakilan Anda siapa Anda di sini? Ya kan, ini kan sebagai Fahri ya benar Ya, kan? ini kan kontennya interview, masa Ya. perwakilan dulu. Harus Ya. dijelaskan di sini Anda sebagai siapa? Salah satu pemilik channel The Kardiman kan barusan udah bilang. Sebagai apa? Kan ada anunya Pak. Channel Kardiman sebagai apa? Oh, biasanya kalau aku sendiri sebagai yang nyutradara juga, kemudian yang menulis skenario juga gitu loh. Dan itu sih paling sering sih gitu. Ya. Sedangkan Anda gimana? Ya, jadi saya di sini sebagai ya salah satu foundernya di Kardiman juga. Cuman yang lebih terkenal dia. Oh, Yang lebih terkenal dia daripada saya. Kenapa jadi ngomong terkenal saya? Jadi Tidak dong. saya di Kardiman ini sebagai ya belakang layar juga, sebagai kameramen, DOP sama sebagai editor. Nah, jadi kan kelihatan yang paling banyak kerja siapa? Gitu. Iya, Anda. Yang paling banyak kerja. upaya. Jadi ini di Kardiman ini channelnya siapa yang bikin berarti? Yang bikin dulu tuh. Pertama Sing bikin awakmu sing bikin. Kak kon Pak. Aku sing bikin tapi sing gak izin awakmu. Kita sing gak izin. Loro karo nih. Iya, kita berdua yang bikin. Karena kan dulu namanya sebenarnya bukan The Kardiman sih. Bikinnya dulu di WiFi ID dulu bikinnya. Oh iya beda ini. Bikinnya dulu di WiFi ID. Dulu namanya bukan The Kardiman yaitu Duo Kardiman. Duo Kardiman. Duo Kardiman dulu pada tahun lama. Jadinya berubah The Kardiman karena sesuatu hal yang menurut kita itu kayak harus ganti nama juga. Karena juga kan kalau duo kan identik dengan dua orang, dimana pasti kan mau gak mau kan harus ada dua orang itu kan. Jadi kalau misalnya diganti tuh, jadi bisa satu orang juga bisa. Ya, Anda orangnya. Tidak dong kan gantian gebleng. Lebih kayak gitulah. Jadi kepikiran bikin channel ini karena apa dulu? Karena gak kepikiran. Iya sih, karena memang Gak kepikiran. karena memang mesti kayak ayo coba aneh YouTube, karena dulu kan masih rame-ramenya bioskop juga kan. Masih, iya dulu masuk YouTube itu awal rame bioskop. Nah, akhirnya mulai Tahun berapa? 2015. kita bikin channel itu 2015-an. Mei. Ini 2015 terus ya diawali dengan kepikiran mau bikin channel, akhirnya ya gabut. Ya kalau kalian tahu dua orang bodoh lah gitu. Dua orang bodoh yang mencoba ingin terkenal di YouTube ya, membuat konten ya. Seperti itu. Jadi gak kepikiran, bikin aja gitu. Jadi pas awal bikin channel itu berapa orang? Berarti dua orang. Kenapa kontennya itu harus film gitu loh? Kenapa kepikirannya film? Gitu? Waduh. Kok gak yang lain? Kalau gitu? film sebenarnya jauh sebelum, berarti bukan jauh sebelum, baru ini ya. Kalau film itu masih baru 2 tahun jalan. Sebelum yang 2015 dulu itu bukan film sebenarnya. Apa itu? Jadi makanya kalau teman-teman atau Mas Atar lihat, Iya. itu kan paling baru kan kayak 2016. Kita padahal udah bikin 2015. Itu jauh sebelumnya sebenarnya ada video, cuma nangking aja. Di private supaya tidak tahu. Private ya. Ya kita sempat menjadi orang yang Ya bisa dibilang konten konten konten. Tapi itulah Apa ya, itu seperti kita itu? mencoba untuk terkenal, bikin ngevlog, sedangkan kita ini siapa gitu. Iya. Jadi Nah, dulu kan lagi rame-ramenya vlog juga. ya bikin vlog gitulah, ini bikin vlog ya kembali lagi, cuman ya kayaknya ya memang nggak ada kemajuan selama kita bikin vlog gitu. Ya cuman mungkin ya kayak nambah kenalan itu pun nggak begitu dampak banget untuk buat channel The Kardiman itu sendiri gitu loh. Kalau untuk mulai film kenapa milih film mulai 2018 maksudnya mulai benar-benar fokus di film itu mulai 2018 karena kita ngira dengan bikin vlog selama 2012 sampai 2018 itu kayak kita jujur bikin sembarang
vlog iya, vlog yang bahas ya, ada vlog bahas iya, vlog ke tempat-tempat udah, terus gaming ya udah, gaming yang mana? Udah dilewati gaming Q&A, pokoknya semua challenge segala macam, pokoknya yang beranu itu akhirnya aku sama Enggar di sini ya kayak lebih enakan di balik layar yang bagian yang ngatur anunya aja gitu loh. Juga dulu mikir juga kita di depan layar kayaknya juga agak cocok gitu. Gak bisa narik orang. Ini jujur namanya kita ganteng gak ganteng gitu ya. Ganteng gak ganteng, kaya tidak kaya. Giveaway tidak ada gitu loh. Jadi apa yang harus kita berikan pada orang gitu. Akhirnya kepikiran, ya enggak sih, bikin film awalnya juga gak kepikiran ya. Gak kepikiran, jadi kita tuh melihat juga kok di Jember nih banyak banget. Ya maksudnya konten YouTube yang jarang itu apa gitu loh. Ya memang kita juga berani nanggung resiko. Kalau misalkan film ya gak semua orang juga suka nonton film ya. Apalagi yang lagi lokalan juga. Lokalan. Bikin Lebih lokal. banyak tetap. Yang suka film itu pasti banyak. Iya, tapi kan lebih ke arah film Memilih. secara umum. Memilih genrenya apa. Dan juga orang-orang kan pasti nonton filmnya kan pasti yang udah, maksudnya ya Udah terkenal kayak yang ada di bioskop ataupun yang ada di lomba-lomba festival atau apa gitu. Jadi ya gitu, awalnya kita ya bikin film ya kebetulan juga ya berani ikut festival atau apa, masukkan juga ke YouTube sekalian juga konten gitu. Jadi lebih memilih di belakang layar daripada di depan layar. Makanya kita lebih sering ngajak teman-teman gitu loh yang untuk siapa ya ikut ya bareng bikin video bareng, bikin project bareng. Malah yang terkenal orang-orang yang masuk Iya, film. Kita Kita tidak lihat Gak ada. misalnya video apa film apa yang kamu sebutin, paling kiranya yang kamu nggak tahu Dekar Diman itu siapa, oh paling yang ini yang punya Dekar Diman gitu loh, karena iya. sering muncul gitu loh. Siapa biasanya? Anda makanya Ada yang punya Kardiman. Ya kan tidak saya juga kan ada yang anu. Banyak. Kardiman itu banyak. Semua orang bisa jadi Kardiman. jadinya pas pertama bikin film itu masih beberapa orang yang daftar itu temen sendiri. Sampai sekarang pun teman sendiri. Teman sendiri. Berarti lebih ke sini yang ngajak sih, bukan mereka yang anu, lebih sini karena kan ya kita kan minta tolong bisa dibilang ya, berarti nawari juga gitu loh. Juga ya nambah pengalaman juga anggapannya. Jadi ya berani aja gitu loh. Ya apa cara ngarahin teman-teman supaya bisa jadi karakter ini, terus siapa anunya gitu loh, atau mungkin siapa cara ngatur kameramen ini sing Emang ada kerja. saya kan bagian anu pencari saja gitu loh, mencari. Ya kalau bagian talent yang sering lobby ya Fahri. Kalau bagian talent atau apa yang sering lobby dia mesti tanya kira-kira cocok enggak jadi karakter ini, cocok enggak, dia mesti tanya-tanya dulu. Siapapun kadang ya kalau misalkan dia keliling Facebook, keliling Instagram, misalkan ada cewek yang cocok. Ya, jadi kayak misal di cewek cantik cewek cantik Jember, nah itu Dia nyari lewat hashtag nyarinya. Cewek cantik Jember. Jadi nyari talent lewat selebgram Jember. Jember. Atau biasanya kalau kayak di UNED kan biasanya di kuliah-kuliah kan ada kayak UNED cantik, atau poltek apa gitu. Dia nyarinya lewat sana. Hati-hati buat kaum wanita ya. Gailer. Ini DM sama Fahri di Kardiman. Itu bayar. Jadi film pertama pas Dekar Diman itu film action atau film drama pertama kali? Wah, belum nonton ini. Saya sudah, cuman yang ini yang mana? yang film paling pertama kali dibikin. Aku lali, Pak. Film apa, Pak? Oh iya. Pertama kali bikin Itu film. Desperate. Ya, Untuk yang di Dekar Diman, maksudnya udah di Dekar Diman Desperate. di Desperate itu. Tapi itu masih di step di mana kita masih belum benar-benar fokus ke film. Ya benar-benar dia cuman bikin vlog aja. Nyambi bikin film juga lah, nyoba lah gitu loh. Akhirnya setelah asik gitu loh, akhirnya kita privat vlognya. Kita lebih milih Kok privat. lebih laku gitu ya. Kita privat semua daripada kita malu gitu. Jadi itu film action atau film drama atau apa? Lebih ke Kalau action enggak sih, lebih ke drama. Drama sih. Drama. Kayak tokoh kan itu kan kayak bikin tokoh hero gitu loh, kayak anggapannya tokoh ikonik lah gitu loh. Jadi kayak orang pakai topeng gitu loh. Yang namanya Desperate. namanya Desperate. Kayak Venom lah anggapannya. Anu ya Venom Village. Villain kan penjahat. Mungkin jatuhnya Villain, anti Pak. hero, Pak. Lah anti hero kan pahlawan tapi dengan cara mateni anu ku. Oh iya anti hero. Hmm. Desperate itu anti hero. Jadi bilang anti hero. Berarti ada scene kayak fight-nya gitu? Kalau di Desperate Nggak nggak ada. Baru benar-benar ada kayak koreo itu di Adu di awalnya. darat.
yang instan. Oh, anu, dikit pertama dikit, Kamen pertama Rider. dikit ada Kamen Rider. bikin kan kita kan bikin Kamen Rider yang fan Kamen film. Rider. Yang dikit itu awal mula itu, kemudian ya ada beberapa konten-konten terutama Mandi Darah itu yang punyanya Masin juga, itu kan yang nyutradaranya Masin sama ide-ide semua, idenya dari Masin juga, jadi itu yang menurut kita bagus kok ya. Ya karena sebelumnya ya enggak, kalau Nggak dipikir-pikir yo ada apa ya, usaha dibayar dengan hasil gitu loh. Yo tuh lama banget, Prepare lama. primernya lama, dan itu ya paling maksudku yang paling sukses bikin actionnya itu. Kalau masih kayak kamera atau apa gitu masih belum nemu celahnya buat action, karena kan dia kan pakai kostum. Susah juga. Jadi susah. Di luar dugaan susah. Sampai berapa hari itu dulu bikinnya yang kayak gitu? Sebulanan lebih. Mandi Darah bulanan. Itu saulan pak. Dulu saulan pak, itu lebih pak. Iya sebulan lebih. 1 bulan lebih lah. Sebulan lebih. Untuk berapa menit? Udah film. 10 kok ya. Aku lalu Mandi Darah aku 10 kok ya. 10 menit. Ya gitu. panjang sih kayaknya itu. Terus kalau ada scene fighternya gitu, berarti itu pakai karakter utama, apa maksudnya pemeran utama, apa ada stand fighternya gitu? Enggak ada. Kita enggak pernah pakai stuntman. Jadi Oh, maksudnya mungkin gini, kalau stuntman itu lebih ke arah ini sih, lebih ke kayak misal kalau Kamen Rider nih, Kamen Rider kan ada yang jadi hostnya, ada yang jadi Kamen street Ridernya. actor. Iya. Nah itu kalau untuk itu toh pengecualian itu toh street actornya itu ada sendiri. Kalau untuk yang orang bener-bener orang lawan orang itu Nggak ada. biasanya, ya balik lagi tanya ke teman-teman deh, mau pada ini nyoba action nih gitu loh. Meskipun fun fact teman-teman yang pernah ikut nggak ada basic, ya apa bisa dibilang basic kayak koreografi atau itu tuh untuk fight itu Mereka nggak pernah gelut. nggak pernah. Nggak pernah gelut kita jadi Paling banter gelut Pak Sisding ngono lek misale ale caro iku dicekeli gitu. Ono sebagainya nyekeli gitu. Kita bilang kan bapakku kamu. jadi nggak ada ya kalau anu ya, cuman di Kamen Rider itu Udah di Kamen Rider. berubah itu. Ya. Karena kan memang kalau dari hoster jadi host apa ya talent hostnya kemudian berubah terus dia ganti baju lagi kan Kasihan juga, lama, hanya 2 kali. iya, jangan lama. Gitu dia. Udah talent, si sweet, si action misalnya. Kurang ajar saudara. Jadi yang selama ini dari pertama kali bikin itu apa namanya film itu yang bikin skenario-nya Iya. Skenario nya aku. dari pertama itu sampai sekarang. Yang nulis skenario dia. Kalau nulisnya ya. Nulisnya. Tapi kalau ide kayak cerita gitu semua orang bisa. Orang bisa. Kadang aku yang juga punya cerita, tapi yang tukang nulis skenario dia. Karena nggak bisa. Nah, Berarti yang bikin ide gitunya, bikin skenario idenya itu. Kalau bikin idenya semua orang. semua orang. Semua Ada ya? orang. Jadi Semua orang. di dalam satu tim dekat dimannya itu, Misal aku punya, Pak, ayo bikin film yuk. Aku punya ide gini-gini. tinggal masukin gitu. Nah, yang bagian nulisnya aku. Karena Iya. memang aku sendiri basicnya basic nulis skenario gitu loh. Ya lagi belajar juga gitu loh. Iya, Belajar. toh? Iya. Saya kan lebih anunya itu karena apa? Saya megang kameramen lucu nanti. Iya, saya kan nggak bisa nulis skenario, Pak. Nah, itulah. Jadi sudah kepada Kita masing-masing. bisa koreo juga, koreo Masin gitu loh. Ya baru-baru ini sih, maksudnya seneng gitu banyak diproduksinya. Dulu awal-awal produksi banyak orang yang nggak percaya gitu loh. Kenapa? Syuting cuma 2 orang. Dua orang. Ya bisa dibilang, ya anunya 2 orang lah gitu loh. Iya, cuma yang kita berdua. yang bikin itu semuanya yang kayak video bikin Cuma 2 orang dan Dua itu orang. orang-orang nggak percaya semua. Dan baru-baru ini aja masih sudah banyak yang maksudnya Bantuin. bisa bantu gitu loh. Kayak Masin bantuin, kadang-kadang bantuin ngarahin koreo. Kayak koreo beberapa koreo yang akhir-akhir ini film Dekat bikin ya dari Masin, dari Masin gitu loh. koreonya itu ya, dari Terus mesin. kemudian kayak kostum-kostum dari teman-teman kayak misal Dani, terus ada Iya. ya Masin juga Mas Warta juga kan terus ada banyak deh, nggak bisa disebutin satu-satu. Terus dia yang jadi talent macam-macam kan ada apaan ya, banyak ya. Banyak, terima kasih Jadi terima kasih buat semua talent buat ya. semuanya. Kita pamit. Ya, Jangan pamit. terutama buat Belum. Jadi itu pas kostumnya itu bikin sendiri atau pesan atau gimana? pesen sih. Iya. Ya jatuhnya pesen sama punya ngajak teman-teman juga. Jadi kayak misal ada siapa punya kostum ayo jaga yuk bikin gitu loh, gitu sih.
Jadi gak apa namanya? Nggak bisa. Kalau dia mau suruh bikin nggak bisa. Satu-satunya teman kita yang bisa cuma Masin. Iya. Masin. Siapa tahu kan ada satu Dani. tim itu tiba-tiba bikin kostum bersama barengan gitu. Enggak, memang bukan basicnya sih. Memang Enggak. baik aku sama Enggar bukan basic ke itu sih. Jadi kostumnya tuh pesen. Iya. Dia teman-temannya Jemberan juga lah. Itu rental atau beli? Biasanya. Beli. Ada beberapa yang beli, ada yang ya punya dia sendiri. Jadi misal kayak makernya itu kayak misal Masin punya beberapa kostuman. Jadi ini bisa nih dibikin anunya, anuin gitu sih. Oh gitu. Kolab. Ada Dani juga gitu kan. Wow, collab Pak. Oh ya kan kolaborasi. Iya. Oh, Kolaborasi kan nggak cuma bisa YouTuber sama YouTuber kan. Iya. Betul. Saya nggak tahu bukan YouTuber ya. jadi pas pertama kali ramenya itu filmnya pas film upload ke berapa atau mungkin dari pertama itu udah rame? Mulai kelihatan Kamen Rider. Iya, mulai Kamen Rider Kamen dikit. Rider. Dikit. Karena kan itu kan awal, meskipun bukan yang pertama bikin fan film, itu bisa dibilang pertama lah. Yaitu bikin kita nyebutinnya fan film ya. Jadi di mana sebuah film bikinan fans gitu loh, bukan official gitu loh. Bukan parodi. Bukan parodi juga. Karena kan ada beberapa orang anggap ini parodi. Iya. Kayak Iya sih. bikin parodi ya enggak. Jadi nggak bisa bedain mana fan film sama fanmade atau fan film sama parodi gitu loh. Kalau parodi kan pasti bakal diplesetin semua, entah mungkin diplesetin cuman kostumnya yang diplesetin atau mungkin ceritanya diplesetin, aktornya ada yang diplesetin gitu. Pleset. Ya, betul. Lawaan macam apa itu? Bapak Facebook. Jadi mulai awal ya di fan film itu mulai bisa dibilang Rame. kelihatan gitu loh, mulai kelihatan anunya. Dikit terus lagi sampai sekarang. Meskipun ya kadang ya banyak orang yang yo awalnya juga aku ya kadang ya takut juga bikin Kamen Rider gitu loh. Karena kan ya pasti yang lihatnya ya tau lah gitu loh. Nanti Kamen kan- Rider kan Ya. hanya sebagian orang yang lihat kan, yang Iya. nonton gitu loh. Masih segmennya terlalu orang. Segmented ya. Jadi ya ini tontonan anak kecil segala macam gini gitu. Atau mungkin kayak nggak sesuai sama aslinya kan biasanya kan Oh, iya. identik atau enggak gini ya Nah. kalau kita bicara secara official langsung kan ada yang versi anime atau komik atau manga dengan versi live actionnya. Ketika live actionnya ada kan banyak yang statement wah ini live actionnya karakternya nggak mirip nih sama Oh, yang iya. atau mungkin ceritanya kok nggak gini. Nah kan itu yang official aja kayak gitu, apalagi yang gini gitu loh, apalagi yang cuman bikinan fans doang gitu loh. Makanya dinamakan fan film gitu. Iya. Karena memang istilah fan film aku bisa dibilang kalau di Indo jarang untuk keywordnya ya, jarang orang taunya yaitu parodi, real life. Jadi kayak misal PUBG real life gitu kan banyak pasti beberapa PUBG parodi. Kalau fan film ini lebih keluar. Rata-rata paling banyak itu tentang kayak Marvel, kayak Spider-Man dan segala macamnya itu, DC itu paling sering lah. Terus dari ya itu sih sing paling sering. Susah masih bandingkan fan film dengan parodi itu susah. Ya, soalnya kayak hampir sama, cuman tapi bedanya Kalau ada yang bilang parodi itu enggak niat, fan film niat. Enggak sih. Parodi juga kadang ya ada yang niat, orang niat niat. parodi. Kalau Tapi gimana memang ya? konsepnya kan konsepnya kan parodi itu lebih ke komedi gitu loh. Lebih ke cerita mungkin kalau misalkan fan film Cerita itu ceritanya juga. lebih kompleks, Serius lah, lebih serius. tapi kan nggak, kalau parodi itu kan nggak sama banget kan gitu, tapi ada nirunya kan gitu bukan? Kalau parodi lebih ke kayak diplesetin. Dipleset. Plesetan. Ada yang officialnya, pasti yang benar-benar official kayak Lebih parodi. sketsa, kalau sketsa Enggak, enggak Be. parodi. Ya kayak gini loh, contoh kalau kita bicara yang official ya, mungkin bagi teman-teman itu pernah dengar tahu franchise-nya Fast and Furious. Gimana? Fast and Furious, film Fast and Furious Furious. yang mobilan itu. Nah, itu ya ada parodinya, tapi official. Gimana? Super Fast and Furious 8. Jadi semua ya karakter Vin Diesel-nya diplesetin, karakter ya anunya macam-macam diplesetin. Nyetir diplesetin tapi ada komedinya. Nah, itu. Terus ada lagi parodi. Ini yang ngomong official lah parodi, terus Twilight ada parodinya. Hunger Game ada Tapi parodi. lebih official. Nah, itu yang official. Jadi anggapannya semua aspek itu ada diplesetin. Entah mungkin mobilnya jadi mobil, misal ini kita bicara yang Fast and Furious nih, mobilnya biasanya mobil sedan yang sangar-sangar, ini malah beca. Oh, iya. Nah, kayak gitulah gitu loh. Kalau dibilang parodi gak niat ya niat juga. Iya, niat itu soalnya
ada juga di film-film barat itu kan biasanya ada yang parodiin Twilight gitu. Nah iya itu, juga ya itu. keren itu. Nah itu official itu sudah hitungannya. Jadi itu official ya. Jadi kalau fan film ini lebih ke merubah alur atau gimana? Ada beberapa yang ngeplek ngikutin basicnya, ada yang nyoba dibikin cerita sendiri gitu loh. Jadi kalau dekat Diman? Dua-duanya sih. Kayak kemarin ada yang nyoba, aku Tegar Diman nyoba bikin ngikutin versi kayak komiknya kayak Kenshin. Kenshin itu kan yang paling baru kan itu bikin nyoba di versi. Tapi kita nggak ada kesan-kesan mau melesetin, nggak ada. Enggak. Tapi ya kita bikin, anggapannya kita bikin cerita sendiri. What if bagaimana ketika Kenshin seperti ini gitu loh. Iya. Tidak ada kesan parodinya, nggak ada. Jadi pure Iya. dia sendiri. Kalau dibilang orang ini gak mirip sama, ya memang gak ada hubungannya. Iya, Ya, ada. itu Karena kan masalahnya. what if Pak, bagaimana ketika apakah bagaimana Kenshin ketika ketemu Power Ranger? Kan bisa saja tidak mungkin terjadi gitu. Iya, iya. Iya, iya. What if itu? Mungkin ada pesan-pesan biasanya apalagi yang biasanya yang enggak diketahui oleh para penonton Anda. ngasih pesan. Kita masih rendah, masih pesan. Kalian semua harus. Secara lebih terkenal Mas Hatter loh kan. Iya. Iya kan. Oh iya. Lebih banyak orang yang lebih tahu Mas Hatter kan daripada sini juga kan. Ya harusnya Itu juga Mas Antar yang ngasih pesan. Iya, seharusnya sampean Mas. Pesannya apa buat Kardiman? itu Nah, juga ini kan ada ramainya feedback buat kami karena juga gitu. karena di Kardiman juga. Penontonnya kalau saya react filmnya di Kardiman baru mereka nonton gitu. Yang kemarin Mbak Retno itu juga kan karena bahas cosplay mereka nonton. Giliran lainnya mundur sama hilang. Ya memang bisa dibilang ya kayak gitu sebenarnya. Dilema seorang YouTuber, jadi ya bagi teman-teman Ya kita gak mau berharap banyak sekarang, maksudnya ya kita ya just bikin konten yang kepannya kita ngupload di YouTube itu bukan apa ya. Ya memang kalau misalkan orang ya YouTube adalah penghasilan, tapi untuk sekarang kayaknya nggak untuk bisa. saat ini, untuk sini ya sini saya nggak bisa. Memang kayaknya nggak bisa buat jadi ladang penghasilan. Jadi ya itu tempat kita naruh portofolio gitu aja. Jadi ya YouTube. Atau ke idealisme kita lah gitu. Aku mau kayak gini, aku begini. Ya, misalkan ada orang mau dicampur apa, misalkan kok gak mau coba sekali-sekali bikin konten podcast apa mas Kardiman? Enggak. Karena kita sudah menerapinya sebelumnya. Jadi saya sudah tahu gimana gitu. Ayo kamu bikin vlog ini, kamu bikin game lah. Kita sudah pernah coba dan ya itu ya udah cukup menurut kita gitu. Ya, Jadinya itu. di Kardiman aja gak ada yang tahu. Mas Hatter channel DC Hatter tahu semua. Oh yang DC Hatter yang punya Mas Hatter. Iya. The Kardiman yang punya apa? Nggak tahu. Gak tahu yang punya. Ini karena ini aja reveal akhirnya kan. Iya. Oh, gitu. Aduh gak bisa kalau kayak gini nih. Terus kita berhenti saja kita. Kita mohon pamit ya, karena sudah diketahui identitasnya. Nggak gitu juga. Tapi ya kalau misalkan pesan nggak lebih kasih pesan saya ke teman-teman ya. Mungkin bukan pesan sih, apa lebih ke penyampaian yang mungkin harus mereka tahu apa tentang Kardiman gitu mungkin. No enggak Yang- buat Kardiman. Mungkin ya kalau ada buat yang- Kardiman ya bakal gini-gini aja gitu. Iya sih, maksudnya apa? Ya lebih suka orang nonton kontennya kita, gak usah perlu, bahkan bukan sosokan introvert, gak perlu tahu enggak, berarti Nah. biar lebih kita dikenal sama kontennya aja gitu loh, tidak perlu orangnya gitu loh. Kalau Iya. mau minta orangnya kan di akhir video kan ada tulisannya yang sutradaranya Iya. siapa, yang bikinannya apa, ya itu aja cukup kan. Ya basically ya bukan meskipun kita yang punya channel, tapi ya yang harus dihargai bukan cuma kita berdua aja, karena kita Juga teman-teman yang lain yang sudah ikut terlibat, yang jadi talent, terus yang banyak banget. sweet aktornya, semua yang Aktor, ikut. ya soundman, ya wardrobe banyak banget. Dan itu ya kita juga berterima kasih sama mereka. Kalau misalkan nggak ada mereka juga nggak ada channel Kardiman. Iya. Malah jadinya vlog gaming kayak gitu. Mau ngapain? Main gaming, horor gitu ya. Headsetnya berdua, memalukan sekali. Dan di setting gitu ya. Mana ada main game di setting gitu, kaget. Kaget. Itu yang pertama gameplay. Aku kaget, padahal sudah pernah main gamenya. Dan seperti itu. Jadi buat teman-teman ya kalau misalkan bikin konten ya easy going aja, jangan takut buat berkarya gitu aja. Meskipun kalian tidak terkenal ya gak masalah, yang penting karyanya aja ada. Karena orang mati itu bukan meninggalkan apa ya, bukan meninggalkan, tapi meninggalkan karya. Itu yang diingat sama orang-orang. Mantap. Yang diingat itu karyanya. Anda tidak ada tapi karyanya ada. Anda selamanya itu Pak, kekal. Makanya jangan jadi penulis. Karena Anda cuma nulis. Tulisan dong gitu. Gak gitu. Jadi itulah
tetap semangat. Nah, jadi ini masih menunggu pesan-pesan dari Mas Attar ya. Buat Kardiman ya. Cuman barusan cuman briefing toh. Yang intinya ya ini. Iya, intinya. belum. Ya. Jadi yang interview sebenarnya adalah kita Astaga. interview Attar ya. Jadi mereka di interview channel sendiri. Jangan dong. Tapi memang apa ya? Memang sudah tersampaikan. Cuman kan memang ada yang bertanya, itu Kamen Rider filmnya itu niru, tapi kok di ada yang nggak sama kan gitu. Iya. Jadinya kan terjawab sudah di sini. Ya memang balik lagi kalau hal itu wajar. Masih orang bilang karena itu karena memang ekspektasinya kan memang biar sesuai sama yang aslinya atau yang diharapkan gitu. Gak apa-apa kalau ada mereka pemikiran mikirnya ada pemikiran yang kayak, loh kok nggak sama padahal kan ini Kamen Rider kayak gitu. Ada Iya. sih memang kayak gitu. Ya kalau misalkan dituntut harus sama ya kita berani mengeluarkan duit berapa? Pas juga kan mending lihat ofisialnya kalau pin yang aslinya. Kalau pin sama ya udah jauh-jauh ngapain Anda melihat fan film, lihat aslinya aja. Kenapa? Lebih enak gitu. Lebih enak. Bisa ngomong itu. Kok tidak mirip? Ya nggak ada Nggak mirip. VFX-nya yang mana Ya, ya. aduh. Itu VFX. Ada cuman sebagian. Males juga gitu. Males juga. Karena kita ya dari dulu memang ya nggak pernah mulu-mulu ya. Bener kalau kadang orangnya deh, ini VFX-nya kurang, ini kurang ini gitu. Bisa, gitu. Cuman ya kita ya mengusahakan dengan yang seadanya. Bisa dikasih VFX bisa. Cuman ya itu daripada mengorbankan laptop kan ya. Ya. Daripada mengorbankan laptop apa. Susah gitu. Bikinnya kayak gitu kan susah kan. Yang bikin efek-efek kayak gitu. Kalau untuk berubahnya itu memang susah sih bisa dibilang karena kan partikel kan jatuhnya kan. Ini misalkan bikin ini untuk sekarang stepnya susah karena satu ya kayak medianya juga gak ada. Medianya gak ada, jadi itu ya gak mungkin ya. Kayak green screen itu Bukan, kalau kayak gitu kan kebanyakan ya pakai kayak bikin sendiri, pakai 3D segala macam gitu loh. Jadi ya nyambung kemana-mana gitu loh. Dan ya kita masih belum mumpuni sampai sana. Bisa diusahakan mungkin yang simpel-simpel aja, VFX dulu. Ya semuanya harus pakai VFX. Kalau green screen kan jatuhnya lebih kayak misal mau lokasinya di mana kan gitu Ya, ya. kita nggak nyampe misalnya kita mau butuh syuting scene di Paris. Sedang itu tidak ada duit. Bagaimana mau lihat green screen? Atau enggak paling simpel mungkin biar lebih dijadikan adegan mobil gitu adegan jadi kan bisa itu jadi Ya. kita ngeset depannya ntar kayak ada setir atau Iya. apa ntar jadi kayak anunya mobil gitu mungkin pakai gitu kan bisa pakai kayak gitu. Semua bisa diakali lah. Selama ada niat, semua bisa diakali. tidak ada lagi. Memang yang penting itu pertanyaannya. Memang yang ditanyakan memang cuman Ya tidak ada pertanyaan sebenarnya. Iya. Kalau untuk konten tuh kalau misalkan dipancing sama kata pertanyaan untuk di konten tuh luas banget. Mau tanya apapun Kan. orang-orang bisa. Plus juga jawaban orang satu sama lainnya belum tentu sama karena punya pemahaman sendiri gitu. Ya prinsip masing-masing, ada yang satu A, ada satu B, jadi ya nggak mungkin sama. Apalagi secara teknis beda-beda. Ya. Cara syuting satu orang dengan yang itu beda-beda. Tapi ya kita ya itu cara kitanya kayak gitu. Untuk Kardiman sendiri bukan harus dicontoh dengan yang lain. iya. Kalau misal kalian punya teman banyak dan punya misalnya kan dia yang bikin film orangnya banyak ya tidak apa-apa gitu. Memang harus banyak. Kalau misalkan dia Normalnya memang harus makan. Tapi karena dulu kita gak punya temen ya gitu ya. Dan tidak ada yang mau berteman dengan kita. Kita dimusuhin, Pak. Ya enggak. Karena memang ya dulu memang SDM-nya kurang, memang cuma 2 orang. Kita mau ngajak orang lain kan masih pikir-pikir juga kan. Kita bisa ngasih apa ke orang lain. Ya udah kita bikin portfolio dulu 2 orang. Banyak yang nggak percaya. Syuting 2 orang gimana gitu loh. Ya memang 2 orang kenyataannya. Megang kamera ya sendiri. minimal kalau misalnya sendiri. yang bikin konten, maksudnya bikin konten kayak gitu ya, konten film yang harus banyak orang, ya diusahakan semuanya, bukan ngomong semuanya kerja ya, maksudnya lebih ke arah bener-bener di apa yang mereka anuin, misalkan Di bagian bidangnya make up, masing-masing, di di bidangnya jobdesknya masing-masing. Kan kadang-kadang kan kalau misalnya yang baru bikin kan bener kelihatan banyak orang tapi yang kerja cuma Berapa orang? biasanya itu gitu loh. Keren. mantap. Keren, Attar memang keren. Buku sini yang jawab yang mantap. Keren. Jadinya ini lagi ada project sibuk atau gimana? Kalau project untuk saat ini ya diusahakan bisa ada beberapa video upload lah gitu. Itu sih. Kayak kemarin Baru ya? kemarin hari apa ya? Hari Sabtu atau hari Minggu kan keluar tuh Ya yang teaser masih teaser. itu
bikin cerita dari lagu itu. Iya, jadi ada Tegar Diman ada macam-macam. Nggak bisa dibilang filmnya ada yang lebih fokusin dua. Jadi satu fun film, satunya lagi musik film. Kita nyebutinnya musik film lah gitu loh. Jadi dari lagu itu. Kadang kita juga bikin short movie sendiri, Short kita movie sendiri. sendiri, Misalnya terus- udah kadang nggak bisa ya bikin itu aja. Langsung inget yang kemarin ada Kamen Rider yang warna hijau itu karakter bikin sendiri atau Ini itu nggak kepikiran aku. Oh. Nggak kepikiran. yang hijau itu yang di belakangnya ada yang itu Ah. originalnya, yang depan itu bikin sendiri atau gimana Itu karakternya? gambarnya dari kenalan ya, aku minta tolong ya izin izin untuk dibikinin versi kostumnya, kira-kira dibolehin Banda karena untuk ide cara kekuatan kekuatannya dari dia. Jadi dia itu bikin karakter itu namanya Kamen Rider Zeta. Jadi dia itu punya kekuatan 3 Kamen Rider yang ofisialnya lah gitu loh. Iya. Dari gabungan itu kayak seru ini lah, bisa dibikin cerita. Jadi akhirnya aku izin untuk dibikin versi kostumnya, terus dibikinin video. Akhirnya ya itu. Cuman awal masih itu dulu. Nunggu kalau misal Tegar Diman subscribernya 1000 baru masuk. Mantap. Karena percuma. Cuma Kalau misalkan nggak nyampe 1000 kita pamit. iya. Bakal bakal Dikit lagi. Ya tergantung aja, semakin cepat Anda subscribe, semakin cepat kontennya diproduksi. Iya, karena juga makin pusing yang nyari talentnya habis ini. Jadi itu murni ya karakternya bikin sendiri. Untuk itu ya kan biasanya kan ada teman-teman orang-orang di Facebook atau di apa kan bikin fan art gitu. Iya. Kayak misalnya bayangin bikin Kamen Rider versi sendiri nih. Nah itu kan karena kan rata-rata kan orang kan bikin gambar gitu loh. Ya ada yang bikin kostumnya ada, cuman jarang. Untuk yang nama embel-embel Kamen Rider ya, biasanya kan bikin tokoh sendiri, benar-benar tokoh sendiri. Jadi nggak ada bikin karakter lain lagi mungkin rencana Oh. yang lebih mantap gitu, mungkin lebih gahar, tambahan apa gitu. Belum sih untuk saat ini Nggak ada kepikirannya. Kepikiran ada. Oh, Yang sering kepikiran ini dia ini. Cuman yang sering menolak saya. Mending sudah terlalu banyak ya. Mending satu-satu. Kadang kalau dia kalau di rumah waktu santai dia ada kerjaan dia WhatsApp. Kayak aku punya ide. Semua dia ada ide gitu. Dia jalan kayaknya ada ide. Lihat orang kopi kayaknya ada ide. Dia yang sering ide-ide dia. Cuman saya sering Wah, ini lihat menolak. terat semua, ini bisa ini. Itu semua Pak. Tidak semua bisa jadi ide gitu Pak. Itu masih liar pikirannya kemana-mana. Memang ya kita harus memperbanyak ide. Memang harus banyak. Tapi kan ada yang kita pilah gitu. Mana yang menjanjikan, mana yang tidak. Gitu. Tidak semua jadi ide. Gitu. iya. Orang minum kopi jadi ide, semua jadi ide. Tidak begitu Pak. Memang. Jadi aja pesannya jangan terlalu banyak ide lah. Satu aja tapi yang terbaik gitu loh. Iya. Sudah tidak ada lagi ini pertanyaan apa lagi gak ada sudah. Ya, terima Yang kasih. ambil pentingnya sudah. Terima kasih buat Mas Antar. Ya sudah Saya terima kasih sekali. diperbolehkan Sekali. untuk berada di Ya, di channel ini. YouTube-nya sudah dipersilahkan. Saya merasa terhormat bisa diterima oleh Tegar Diman. Tidak, ya, kebalikannya lah. Semuanya bisa masuk kalau misalkan Mas Antar misalkan Mas aku pingin ikut produksi apa. Ayo, kita juga nggak menuntut harus ini enggak. Kalau mau ikut produksi, ayo datang aja gitu loh. Pingin jadi talentnya, ayo apa gitu misalkan. Kita nggak muluk-muluk harus. Tapi ini minimal loh. bisa salto ya. Nggak gitu dong. Kan semua dong. Tidak gitu dong. Nggak gitu caranya dong. Jadi semuanya kita open apapun misalkan teman-teman, ini kayaknya syuting film milih-milih gini. Enggak, kita nggak milih-milih. Kalau misalkan mau pilih produksi kayak waktu dia sering, aku pengen bikin produksi, ya ayo ikut. Kita agenda kapan datang, ya udah datang aja. Welcome ya. Welcome banget. Welcome. Mau nggak mau welcome. Ya kita bukan artis juga. Ngapain kita gitu. Tapi termasuk artis kan bikin itu film itu butuh kreativitas itu. Kalau kreativitas Ya. semua orang masih bakalan punya kreativitas. Cuman ya cara menyampaikannya kan beda-beda. Kalau kita kan lewat film, kalau Mas Antar mungkin dia lewat vlognya atau apa. Reaction. Nah, itu. Jujur ya pertama kali dibilangin sama Pak Hari itu fan filmnya di reaction loh Bek Wong. Sama sing reaction. Lihat dikirimin. Ada ya seniat itu maksudnya bikin reaction gitu loh. Iya. Maksudnya ya appreciate-nya senang gitu loh. Oh gitu ya. Apalagi Awal seperti reaction. awalnya sih gitu sih pas YouTuber Jember satu Abdi Iya, Kos berapa kali di notice terus udah? TP mari tek mau iki mau Tegar Diman Banyak banget. Ya tapi kan kita ya nggak tahu ya orang-orang mungkin ya
ya mungkin ya karena idealisan kita dari awal ya, kita maksudnya jujur aku selama bikin YouTube, maksudnya selama bikin film dari awal apa, selama film jadi terus kita kan maksudnya kan kita promosi kan, terus di mana-mana. Aku nggak pernah nge-share, dia yang sering nge-share tapi nggak pernah nge-share. Itu masalahnya mungkin. Nggak pernah nge-share. Biasanya kan kalau orang bikin konten kan paling tidak setelah saya bikin konten kan di-share kan, dipromosi. Karena balik lagi kan kita juga ketika mau nge-share pun nggak punya power lah, nggak punya cara nama segala macem. Padahal itu udah keren termasuk katanya Iya. bikin filmnya itu. Kalau Ya aku memang pribadi sih, kayak gitu, YouTube memang seperti itu. Makanya saya rekomendasiin yang ini loh, yang kesini loh gitu. kalau aku pribadi sih gini sih. Keren. Ya karena kembali ke awal ya, kalau nggak tahu kalau Fahri, kalau aku mikirnya gini, ketika aku bikin konten di YouTube ya aku idenya cuma satu. Kalau sekarang kalau misalkan untuk nyari duit kan nggak bisa sih, nggak bisa. Ya kita harus paksa kita nyari duit itu nggak bisa. Ya paling enggak ya YouTube ini adalah tempatku buat naruh portofolio. Suatu saat mungkin ada orang ngeliat, oh ini loh, ternyata kayak gini ya produksi. Siapa aja dia ada di balik layar. Jadi semua orang tuh bakalan ikutan juga gitu loh. Jadi ya kita bisa menghasilkan dari luar YouTube gitu loh, nggak mungkin kita dari YouTube aja. Itu kalau mindset udah tahu kalau Fahri, mungkin mindsetnya Fahri ya semua orang harus punya ide yang banyak gitu. Kayak gitu. Ya sudah, terima kasih. Akhirnya Ya. pertanyaannya terjawab semua. Sudah panjang lebar mau menjelaskan secara detail. Iya, enggak. Ini biasanya lebih ke sharing, Sering kayak gini juga teman-teman share ya, tanya ini. Aku lebih seneng share. Mungkin bagi teman-teman juga yang ingin request next video Mas Atar bakal ngobrol sama siapa, bisa komen di bawah, atau mungkin Iya. dari kita bakal merequestkan untuk next video harus dengan siapa. Karena kembali lagi powernya seorang content creator ada dari penontonnya. Iya. Tanpa penonton, paling ada power gitu loh. Mau Nggak ada ngapain gitu. Terima kasih buat Mas Atar sudah meluangkan diperbolehkan, waktunya, iya. diperbolehkan. Saya juga terima kasih Iya. banyak. Jangan lupa bikin trailernya ya Mas Atar ya. Gak ada trailernya ini. Oh, gak ada trailer, langsung edit, langsung upload gitu. Oh, kira ada trailernya dulu rilis. Trailer ngobrol bareng Kardiman trailer ya. Terima kasih Sudah. buat semuanya penonton. Terima kasih. Kalian semua. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih buat Ya terima kasih dari tadi, terima kasih terus nih guys dari ngobrolnya. Semuanya terima kasih buat Anda, dan mungkin yang di belakang layar ini yang ikutan Ya. serta di dekat Diman, terima kasih, tapi maaf kan tidak bisa mengundang semuanya, maaf. Iya, Nggak ya, bisa ya masuk kita frame. juga ngajak semuanya, cuman ya ada kesibukan itu aja. Kita perwakilan aja. Pasti banyak kepentingan gitu yang lain. Iya, kita gak penting-penting amat gitu ya. Bukan gak penting-penting aman, berarti gak ada kesibukan. Ya, dia ada kesibukan. Nggak ada kesibukan. Kan kebetulan dia ada kesibukan. Terima kasih. Saya akhiri.息を止めてほどけない